Khabib Nurmagomedov tiba-tiba ngamuk dan nuduh Dana White nyebarin kebohongan soal alasan dirinya pensiun dari UFC. Di sisi lain, Khamzat Chimaev malah mulai ditolak buat dapat rematch. Belum selesai sampai situ, Max Holloway juga akhirnya buka suara soal ancaman besar dari comeback Conor McGregor yang bikin banyak fans mulai deg-degan. Dan yang paling gila, Dustin Poirier sampai bongkar satu cara yang wajib dilakukan Geji kalau mau selamat dari Ilia Topuria. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Kalau ngomongin UFC 329 yang akan digelar pada Juli nanti, satu hal yang bikin dunia MMA langsung panas adalah comeback-nya Conor McGregor. 5 tahun ngilang dari oktagon bukan waktu yang sebentar loh. Banyak petarung aja abis setahun vakum udah kelihatan berkarat, apalagi 5 tahun. Tapi anehnya aura Conor masih aja bikin orang deg-degan. Dan ternyata Max Holloway termasuk salah satu orang yang nggak mau sok jumawa menghadapi dia. Holloway ngerti satu hal yang kadang dilupain banyak fans MMA. Petarung sekelas Conor tuh cukup butuh satu pukulan buat bikin malam lu berubah jadi mimpi buruk. Makanya Holloway nggak mau masuk jebakan overconfidence. Dia tahu banget power Conor itu bukan mitos YouTube. Apalagi sekarang mereka main di kelas welterweight 170 pon. Itu artinya McGregor kemungkinan bakal jauh lebih berisi, lebih kuat, dan lebih eksplosif dibanding versi lamanya di featherweight. Dan ini yang menarik, Holloway justru kelihatan happy banget naik ke kelas welter. Buat pertama kali dalam waktu lama, dia nggak perlu nyiksa badan demi timbang berat. Selama ini Max dikenal sebagai salah satu petarung yang badannya tersiksa gara-gara weight cut brutal. Di featherweight, dia sering kelihatan kurus kering pas fight week. Bahkan naik ke lightweight aja masih berat buat dia. Sekarang, santai. Dia bisa fokus ngasah striking, cardio, movement, dan strategi tanpa harus sibuk mikirin angka timbangan. Buat Holloway, ini kayak kebebasan baru. Tubuhnya nggak dipaksa menderita dulu sebelum perang dimulai. Dan kalau lu udah ngikutin karier Max lama, lu pasti tahu betapa bahayanya dia kalau tampil fresh. Tapi tetap aja, ada tekanan besar di pundaknya. Karena Holloway masuk UFC 329 bukan dalam kondisi sempurna loh. Dia baru aja dihajar Charles Oliveira dan kehilangan sabuk BMF. Kekalahan itu bukan kalah tipis yang masih bisa diperdebatkan. Enggak. Oliveira bikin Holloway kelihatan kalah tenaga, kalah grappling, dan sempat nggak bisa bangkit dari tekanan fisik. Itu jadi alarm besar buat Max. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Kalau ada satu hubungan paling aneh di UFC, mungkin itu hubungan antara Khabib Nurmagomedov dan Dana White. Kadang akur banget, kadang juga kayak dua orang yang saling lempar bom halus di media. Dan kali ini panas lagi. Semua bermula ketika Dana White ngomong kalau Khabib pensiun salah satunya karena duit yang dia hasilkan setelah jadi superstar di negara-negara muslim. Menurut Dana, Khabib keliling ke Arab Saudi, Abu Dhabi, Qatar, dan tempat lain lalu diguyur uang sampai akhirnya nggak butuh bertarung lagi. Nah, kalimat itu ternyata bikin Khabib naik darah. Buat Khabib, omongan Dana bukan sekadar ngawur, tapi sudah masuk kategori bohong total. Dan kalau lu tahu karakter Khabib, dia bukan tipe orang yang gampang buka suara buat drama internet. Dia biasanya cuek. Tapi kali ini beda loh, karena menurutnya, narasi bahwa dia pensiun karena uang itu sama sekali nggak benar. Banyak orang memang lupa bagaimana pensiunnya Khabib terjadi. Orang cuma lihat dia pergi saat lagi di puncak rekor 290, belum terkalahkan, juara dunia, superstar global. Secara logika dunia olahraga modern, harusnya dia lanjut terus cari duit sebanyak-banyaknya. Tapi yang sering dilupain adalah faktor kematian ayahnya, Abdulmanap Nurmagomedov. Itu pukulan mental terbesar dalam hidup Khabib. Dan sekarang ketika Dana White bilang Khabib pergi karena uang melimpah, banyak fans langsung merasa narasinya jadi aneh. Karena selama ini citra Khabib justru kebalikan dari itu. Dia dikenal sebagai petarung yang sangat disiplin soal prinsip hidup, bahkan rivalitasnya sama Conor McGregor dulu juga bukan cuma soal sabuk, tapi benturan nilai hidup dan ego. Makanya respon Khabib kali ini keras banget. Dia sampai bilang, demi Tuhan, tidak ada yang memberinya uang jutaan seperti yang dibicarakan Dana. Dan menurutnya alasan dia meninggalkan olahraga sudah diketahui semua orang. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Kekalahan Khamzat Chimaev dari Sean Strickland di UFC 328 masih jadi bahan ribut sampai sekarang. Ada yang bilang Strickland menang jelas, ada juga yang ngerasa Chimaev dirampok.
Tapi satu orang yang nggak peduli sama drama itu adalah Dricus du Plessis, dan komentarnya lumayan nyelekit loh. Menurut DDP, pertarungan itu sebenarnya cukup jelas. Dia heran kenapa banyak orang nyebut hasilnya perampokan. Di matanya, Strickland menang 3 ronde, sementara Chimaev cuma ambil 2 ronde. Selesai, nggak ada drama. Yang menarik, Dricus ngomong begini bukan sebagai fans biasa. Dia pernah berada di oktagon lawan kedua petarung itu. Jadi dia tahu seberapa berbahayanya Chimaev dan seberapa menyebalkannya gaya bertarung Strickland. Dan menurut dia, malam itu Strickland berhasil melakukan sesuatu yang nggak disangka banyak orang. Survive dari tekanan monster seperti Chimaev lalu mengontrol pertarungan. Karena biasanya kalau Khamzat udah masuk mode tekanan awal, lawan bakal panik. Banyak petarung langsung rusak mentalnya sejak ronde pertama. Tapi Strickland justru tetap tenang dan perlahan bikin pertarungan berjalan sesuai ritmenya. Itu yang bikin DDP kagum. Dia melihat Strickland lebih komplit secara keseluruhan malam itu. Bukan lebih eksplosif, bukan lebih menakutkan, tapi lebih efektif. Lalu muncullah isu rematch. Dan disinilah Dricus mulai pasang tembok. Dia terang-terangan bilang Chimaev gak pantas dapat pertandingan ulang langsung. Alasannya simpel tapi brutal loh. Chimaev belum pernah mempertahankan gelar sama sekali. Dalam logika MMA, rematch instan biasanya lebih gampang dikasih buat juara dominan yang kehilangan sabuknya dalam laga ketat. Tapi kalau lu baru pegang gelar lalu langsung kalah sebelum ada title defense, posisi tawar lu otomatis turun. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Pertarungan Cyril Gane lawan Alex Pereira di UFC Freedom 250 makin dekat dan suasananya mulai berubah liar. Awalnya banyak orang yakin Pereira bakal masuk sebagai monster favorit. Wajar sih. Namanya lagi mengerikan banget di UFC, aura knockout-nya udah kayak kutukan. Tapi sekarang mulai muncul suara berbeda. Dan yang ngomong bukan orang sembarangan. Artem Fakhitov, mantan rival Pereira di kickboxing, malah mulai condong mendukung Gane setelah ikut bantu kamp latihannya di Paris. Ini penting banget loh, karena Fakhitov termasuk sedikit manusia di bumi yang benar-benar ngerti bagaimana rasanya bertarung lawan Pereira di level striking elite. Mereka pernah saling menang dan kalah. Jadi pendapatnya bukan omongan random analis YouTube loh. Menurut dia, sebelum datang ke Paris, dia juga mikir Pereira unggul. Tapi setelah lihat langsung bagaimana Gane berlatih, cara timnya bekerja, sampai kondisi fisiknya, opini itu berubah total. Dan sekarang dia bahkan ngasih prediksi 70-30 buat kemenangan Gane. Yang paling bikin dia yakin adalah kecepatan dan kontrol jarak Gane yang menurutnya masih luar biasa untuk ukuran heavyweight. Jangan lupa Gane itu heavyweight yang gerakannya kadang kayak middleweight. Ringan, licin, dan susah disentuh bersih. Sedangkan Pereira, ada satu hal yang bikin Fakhitov agak khawatir, kenaikan berat badan. Menurut dia, tambahan massa tubuh Pereira bisa jadi pedang bermata dua. Memang bikin dia makin kuat, tapi juga bisa mengurangi fluiditas striking dan kecepatannya. Dan kalau speed Pereira turun sedikit aja, itu bisa jadi masalah besar lawan striker teknikal kayak Gane. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Kalau ada petarung yang hidupnya selalu kayak perang jalanan, itu pasti Justin Gaethje. Masalahnya sekarang dia harus menghadapi mesin pembunuh baru bernama Ilia Topuria di UFC Freedom 250. Dan menurut Dustin Poirier, Gaethje nggak bisa tampil setengah-setengah di laga ini. Sedikit aja lengah, tamat. Poirier ngerti banget bagaimana rasanya dihajar Gaethje. Kaki rusak, tekanan brutal, power dari semua arah. Jadi ketika dia ngomong soal kemampuan Justin, itu datang dari pengalaman langsung loh. Menurutnya, satu senjata paling mematikan Gaethje adalah tendangan kaki. Banyak orang fokus sama pukulan gilanya, padahal low kick Justin itu sering jadi awal kehancuran lawan-lawannya. Michael Chandler pernah kena. Poirier sendiri pernah merasakan nerakanya. Masalahnya lawan kali ini bukan striker sembarangan. Kombinasinya pendek, padat, cepat, dan akurat. Dia bukan tipe petarung yang asal maju sambil buka pertahanan. Semua gerakannya efisien dan berbahaya. Makanya Poirier merasa Gaethje harus tampil hampir sempurna. Bukan cuma soal menyerang, tapi juga soal timing dan setup. Tendangan kaki nggak bisa dilempar asal. Karena kalau kebaca Topuria, counternya bisa langsung bikin lampu mati. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Karir Gane emang gak selalu mulus, bahkan dia beberapa kali kena KO brutal dari petarung seperti Mauricio Rafi dan Jalin Turner. Tapi satu hal yang bikin banyak fans kaget, Gane bilang banyak petarung bergaya wrestling dominan, khususnya petarung Rusia, terlalu fokus buat menang tanpa peduli pertandingannya enak ditonton atau enggak. Di matanya, mereka cuma datang sebagai kompetitor yang tugasnya mencari kemenangan seaman mungkin, bukan menciptakan pertarungan legendaris yang bakal diingat fans bertahun-tahun.
Itulah kenapa Green sampai terang-terangan bilang kalau beberapa laga perebutan gelar yang melibatkan Islam dan Chimaev termasuk yang paling membosankan yang pernah dia tonton. Buat dia, pertarungan besar seharusnya bikin penonton berdiri dari kursi, bukan malah bikin orang sibuk buka HP karena terlalu banyak kontrol bawah dan tempelan ke pagar. Bahkan dia pernah berdebat soal ini dengan komentator legendaris UFC, Joe Rogan. Rogan dikenal sangat menghargai teknik gulat dan grappling tingkat tinggi, tapi Green mungkin melihatnya dari sudut pandangnya sendiri. Menurut dia, mayoritas fans bayar tiket atau PPV buat lihat aksi brutal dan KO, bukan buat nonton satu petarung ditindih selama 5 ronde. Green sendiri sebenarnya punya dasar gulat loh. Jadi dia bukan petarung yang anti-wrestling karena nggak bisa grappling, tapi mungkin aja dia nggak begitu mahir teknik tersebut dan sengaja memilih bertarung lebih terbuka demi hiburan. Dan mungkin itu jadi alasan kenapa dia merasa banyak fans suka kepadanya walaupun dia nggak selalu menang. Sekarang Green sendiri lagi ada di momentum bagus dengan 3 kemenangan beruntun loh. Terakhir dia berhasil menyelesaikan Jeremy Stephens lewat submission ronde pertama. Sebelumnya dia juga menang TKO atas Daniel Zellhuber dan menang tipis lawan Lance Gibson Jr. Dan sekarang komentarnya soal Makhachev dan Chimaev mungkin hasil dari cengkeraman gulat Makhachev yang pernah dirasainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.